Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita bisa hadir bersama-sama dalam acara halal bihalal yang diselenggarakan oleh HKK JS atau Himpunan Keluarga Kerinci Nasional Jakarta dan sekitarnya. Untuk itu patutlah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita semua dalam keadaan sehat dan hadir bersama-sama di tempat ini. Luar biasa di alam terbuka. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Jambi, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Doni Iskandar MT, staf ahli Gubernur. Kemudian juga yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Jambi, Bapak Fadli Sudria SE MHum yang mewakili dari DPRD. Kemudian tentu yang berbahagia juga yang kita banggakan, Wali Kota Sungai Penuh juga hadir bersama kita, Bapak Dr. Andes Ahmadi Zubir MM. Terima kasih Pak Wali sudah hadir bersama-sama kita semua. Kemudian Ketua HKK Nasional Jakarta dan sekitarnya, Adinda Laksda Nazali Lempo, yang insya Allah kita doakan bersama-sama. Sebentar lagi beliau ini akan mendapat bintang 3. Tepuk tangan semua. Amin ya Allah ya Rabbal Salah satu alamin. putra Kerinci, ya, insya Allah akan menjadi bintang 3 dalam waktu tidak lama lagi. Tentu yang saya hormati para tokoh Kerinci, tokoh HKKN. Saya lihat di sini ini banyak sekali yang hadir. Ada senior kita Pak Sahrudin Semat. Bang, masih nyetir sendiri sekarang Bang? Nah, beliau ini luar biasa, umur sudah 80 barangkali ya, tapi masih nyetir sendiri, sehat walafiat. Ada juga Bang Marizal Mairat, dari pagi sudah mendahului datang. Mana beliau? Masih main golf Bang? Alhamdulillah sehat ya. Kemudian juga ada Ketua Harian Kerinci Golf Club, Pak Maridin Jamil. Bang Maridin, terima kasih. Masih bisa lawan saya Bang main golf? Kemudian juga ada ini Adinda Urpandani. Nah, ini perseteruan saya di lapangan golf ini, lawan saya di lapangan golf. Ya, kemarin berada di Kalimantan, saya minta hari ini supaya hadir di sini. Alhamdulillah dia bisa hadir. Cepat-cepat pulang kalau diperintahkan oleh ketum. Kemudian juga jauh-jauh dari Pekanbaru ada Milyono Sarif beserta istri ini, anggota DPRD Riau. Mana? Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir. Kemudian juga ada tadi Dr. Joni Madrizal, beliau izin mendahului asesmen Pora. Ya. Kemudian juga ada Bang Akmal, Bang terima kasih, Bang Akmal sudah hadir juga. Dan saya kira banyak lagi tokoh-tokoh lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu ya, karena begitu banyaknya yang hadir. Kemudian juga tentu para pengurus BMKJ nasional yang hadir. Kebetulan saya juga sebagai ketua Badan Suara Keluarga Jambi Nasional ya. Saya kira juga banyak yang hadir di sini. Kemudian Ketua Harian BMKJ Nasional Bang Basarudin ya, beserta seluruh perangkatnya, seluruh pengurus HKK Nasional, dan juga tentu juga para ketua-ketua wilayah yang pada hari ini barangkali hadir bersama kita. Seperti saya lihat tadi, Ketua HKK Nasional Jawa Barat hadir. Barangkali juga ada perwakilan dari wilayah-wilayah lainnya. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang saya hormati, dan tidak kalah juga yang saya banggakan ini adalah kelompok-kelompok arisan. Saya lihat di dalam daftarnya ini ada 18 kelompok arisan. Tadi pagi saya dengan
Adinda Nazali dan Bang Basar dan lain-lainnya sudah melihat masakan dari kelompok-kelompok arisan ini. Ada kelompok Tanah Sekudung. Mana Tanah Sekudung? Terima kasih ya. Kemudian ada Belui. Mana Belui? Ya. Kemudian ada Koto Mejidin. Alhamdulillah rame. Kemudian ada kelompok Kemantan. Ya. Kemudian ada kelompok Kubang. Ada Kubang? Ya. Kemudian juga Sungai Tutung. Ya. Kemudian kelompok Kotolanang. Tadi saya lihat masakannya dari Kotolanang. Dari mana Alven? Pen, ini Kotolanang ini perlu disupport. Pen, minta nanti sama Pak Alven ya. Nah. Kemudian ada Hamparan Rawang. Ya, kemudian juga ada Pesisir Bukit. Mana Pesisir Bukit? Ya, tadi ada ya. Kepanjang Asam tadi ya. Ada juga goreng jengkol juga. Kemudian keluarga Air Bungkal. Kemudian juga Pondok Tinggi. Tadi di bawah pimpinan Adinda Perseda tadi Sekjen HKK Nasional. Kemudian juga ada Kumun. Kemudian juga ada Pulau Tengah, Gunung Raya. Kemudian Tamiai. Kemudian ini kelompoknya Bang Basar ini Kepo. Wah, heboh. Ya. Kelompok Kepo ini kelompok paling heboh ini. Kemudian ada juga kelompok Karawang. Jadi ada 18 kelompok, bayangkan begitu banyaknya kelompoknya ya. Yang saya pikir juga masih ada kelompok-kelompok lainnya juga yang tidak disebutkan di sini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, sekali lagi kita bersyukur pada hari ini kita bisa melaksanakan acara halal bihalal. Setelah 2 tahun lebih kita tidak melaksanakan halal bihalal dikarenakan oleh memang kondisi corona ya, yang terus berkepanjangan. Baru kali ini setelah 2 tahun lebih kita melakukan. Untuk itu sekali lagi kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan corona ini akan berakhir sampai di sini. Sehingga ke depan kita bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan kita. Banyak sekali program-program HKK nasional yang sudah kita rancang, yang sudah kita buat, tapi kemudian tidak dapat kita laksanakan karena terkendala dengan situasi yang memang tidak memungkinkan. Meskipun sudah berlalu, saya ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ya, meskipun lebarannya sudah berlalu, karena memang kondisi kita kemarin berpikir akan melaksanakan halal bihalal ini di awal, tapi banyak orang-orang Kerinci atau orang-orang kita perantauan ini yang pulang kampung ke Kerinci. Nah, kita menunggu saat yang tepat setelah kembali semuanya, baru kita melakukan halal bihalal. Pada kesempatan yang berbahagia ini secara singkat, saya ingin mengulangi kembali tentang HKK nasional itu. Supaya kita paham semuanya, supaya kita mengerti organisasi HKK nasional itu organisasi apa, kemana arah tujuannya itu. Supaya kita semua tidak ragu-ragu lagi dengan HKK nasional ini. Ya. HKK nasional itu adalah sebuah organisasi tempat berkumpulnya orang-orang Kerinci perantauan seluruh Indonesia dan luar negeri. Sekali lagi, HKK nasional itu adalah wadah tempat berkumpulnya orang-orang Kerinci perantauan seluruh Republik ini dan luar negeri. Nah, semula memang HKK nasional di Jakarta ini adalah HKK nasional JS. Tetapi sejak saya memimpin HKK nasional ini, kita sudah merubah HKK nasional ini, lingkupnya tidak lagi hanya di Jakarta ini, tetapi sudah seluruh wilayah Republik Indonesia. Dan sudah berdiri HKK nasional wilayah seperti di Pekanbaru. Kemarin saya meresmikan di Bandung, ya, di Batam juga, ya, di Bengkulu juga, dan beberapa daerah lain. Insya Allah, ya, dalam waktu ke depan, organisasi ini akan terus berkembang. Artinya saya ingin mengatakan, organisasi HKK nasional ini bukan lagi organisasi kecil, tetapi sudah menjadi organisasi besar yang menghimpun orang-orang Kerinci seluruh Indonesia dan bahkan luar negeri.
Beberapa waktu yang lalu saya sudah mengutus Ketua Harian HKK Nasional Bang Basar dan Ketua Bidang Organisasi Bang Fahmi Rizal Gading ke Malaysia. Beliau sudah bertemu, ternyata di Malaysia itu juga ada kelompok-kelompok orang Kerinci. Nah, saya sudah meminta agar kelompok-kelompok orang Kerinci yang berada di Malaysia itu untuk bergabung dalam HKK Nasional. Ternyata kemudian juga di situ sudah banyak orang Jambi, sudah ada organisasi orang Jambi. Maka saya meminta juga supaya di Malaysia itu berdiri BMKJ Nasional, ya, yang mewakili orang Jambi perantauan di mana? Di Malaysia. Jadi sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa organisasi HKK Nasional itu sudah menjadi organisasi besar, bukan lagi organisasi kecil. Nah, untuk itu mari bersama-sama kita menjaga dan memelihara organisasi ini sebagai wadah tempat bersatunya orang Kerinci perantauan. Hari ini kita merasa berbahagia sekali kita melihat yang hadir di sini. Kenapa tadi saya sengaja membacakan 18 kelompok itu? Ya. Kita ingin memberikan gambaran bahwa demikianlah orang Kerinci berada di Jakarta dan sekitar ini. Sudah hampir seluruh kelompok-kelompok Kerinci itu berada di sini. Ya. Ada 18 tadi yang terdaftar. Ya, barangkali lebih lagi. Nah, untuk itu kepada Ketua HKK Nasional Jakarta dan sekitarnya saya mengucapkan terima kasih pada hari ini sudah menyelenggarakan halal bihalal ini di tempat yang terbuka. Ini memang sebenarnya sudah menjadi cita-cita saya sejak dulu, sejak saya menjadi Ketua HKK Nasional itu. Saya menginginkan halal bihalal Kerinci itu adalah kenduriskonya orang Kerinci perantauan. Ya. Nah, saya berharap pada halal bihalal berikutnya nanti acara halal bihalal ini adalah kenduriskonya orang Kerinci perantauan. Kita ingin melihat nanti di sini ada keramento, apa namanya itu? Keramento ya, yang dinaikkan itu. Kita melihat di sini nanti ada silat. Kita melihat di sini nanti ada bemencak, itu apa bemencak apa namanya? Kalau masuk ketukai itu bemencak pakai pedang itu. Kita ingin melihat di sini ada tari asik, ada tari yo-yo, ada apa namanya itu rangguk dan lain-lain budaya kita. Tadi saya merinding ya melihat makanan yang disajikan oleh kelompok-kelompok arisan itu. Kita mempunyai kekayaan makanan yang luar biasa. Ada cabai suhin situ. Ya, ada gulai temedak, ada gulai pisang muda, ada belut, macam-macam. Ya, ada gulai keciput. Ya, Adinda Nazali, kita berdua jadi jenderal itu saya ingin kasih tahu Adinda karena keciput itu. Kena cabai nio itu ya. Kena kepanjang asam itu. Kena gulai apa namanya itu, gulai pisang muda itu yang membuat kita jadi jenderal. Jadi jangan pernah berkecil hati, kita harus bangga dengan makanan itu, ya. Maka saya terima kasih sekali lagi kepada ibu-ibu kelompok arisan. Ke depan saya tantang untuk melakukan memasak-masak apa namanya ala Kerinci untuk halal bihalal berikutnya ya. Saya kemarin ketika berdiskusi dengan panitia di bawah pimpinan Pak Jumadi, saya tantang kemarin apa masih bisa membuat di sini itu kawah gulai temedak daging. Gulai temedak dengan daging apa namanya itu domba. Gulai tuco, gulai putih, kentang dengan ayam. Ya, gulai keladi. Ya, gulai pisang muda, gulai spilo. Oh, aku tantang kalau memang iya aku nak ngirim kambing 5 ekor. Nah, kebetulan aku lagi punya peternakan kambing banyak di situ, reng kambing. Tapi sayang panitianya angkat tangan, hand up, aku tidak mampu, kata panitia, waktunya sudah pendek. Nah, untuk itu mudah-mudahan pada arisan, pada halal bihalal yang berikutnya, kegiatan itu bisa kita lakukan. Kita ingin mendesain agar halal bihalal di tahun 2023 itu adalah konduriskonya orang perantauan. Dan saya minta ibu-ibu siap ya. Nah, nanti berbagi. Misalnya tanah Sekudung tadi tanggung jawab kawah gulai temedak dengan daging. Misalnya Kubang bertanggung jawab dengan gulai tuco. Pesisir Bukit bertanggung jawab dengan gulai apalagi itu gulai putih dan seterusnya. Nah, nanti bisa kita bagi-bagi. Begitu juga keseniannya. Kita ingin lihat kesenian-kesenian Kerinci.
Dan barangkali Pak Wali barangkali pada saat itu bisa mempromosikan produk-produk khas Kerincinya seperti tadi batik barangkali ya dan lain-lainnya. Nah, barangkali Pak Ketua HKK Nasional Jakarta dan sekitarnya kita berharap di tahun depan kita bisa merealisasikan itu. Kita ingin lihat kerentang naik di sini ya. Jadi memang kita penuhi skop perantauan. Kemudian yang kedua, saya ingin mengingatkan kembali kepada kita semua. Apa yang menjadi fungsi organisasi kita ini. Jadi jangan bingung-bingung, jangan mengatakan apa maunya HKK Nasional itu. Coba dengar baik-baik, saya berulang-ulang menyampaikan ini. Supaya kita semua orang Kerinci paham tentang organisasi HKK ini. Yang pertama fungsinya itu adalah fungsi sosial. Itu pertama fungsinya. Ya, artinya untuk merespon kondisi-kondisi sosial orang-orang Kerinci perantauan. Nah, saya merasa ini belum maksimal meskipun sudah kita lakukan. Hari-hari kita melihat di grup itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bagaimana itu? Ya. Saya melihat situ apa dari bidang sosial ini, apa yang harus dilakukan. Paling tidak saya kira mengucapkan duka itu. Mengirim bunga barangkali. Mengutus orang-orang Kerinci tetangga yang terdekat untuk hadir. Tapi itu saya lihat belum berjalan dengan baik. Jadi ya kakak ini jangan hanya ketua umum sama ketua harian aja yang eager. Yang terus saya minta pengurus-pengurus yang lain itu juga eager dengan organisasi ini. Tadi fungsinya organisasi kita ini organisasi sosial yang pertama memberikan respon-respon sosial. Banyak hal memang yang sudah kita lakukan. Seperti waktu corona kemarin. Ya, kita menyiapkan APD misalnya, obat-obatan, sanitizer, termasuk sembako dan lain sebagainya. Tapi saya merasa itu belum cukup. Termasuk juga mengakomodasi warga kita yang dikembalikan dari Malaysia, mengantar pulang ke Kerinci, menyiapkan bisnya dan lain-lain sebagainya. Tapi itu belum cukup. Itu saya minta kepada seluruh orang Kerinci yang ada perantauan ini untuk saling memberi kepada sesama kita. Kalau mendengar ada kemalangan dari keluarga kita, hadirlah di situ. Paling tidak mengucapkan rasa duka. Saya minta ini ketua bidang sosial hadir nggak di sini? Tidak ada. Ya, saya minta nanti Bang Basar barangkali dipertimbangkan untuk organisasi ini diefektifkan kembali. Supaya organisasi yang sudah kita bangun sedemikian rupa ini tidak sia-sia, tidak makin mundur. Harus makin maju. Ya, tidak ada kata mundur. Saya selalu mengatakan itu. Seperti pesawat itu. Ya. Tidak ada gigi mundurnya. Pesawat itu coba lihat. Kalau dia mundur, dia didorong baru dia mundur. HKK Nasional ini harus seperti itu. Tidak ada gigi mundurnya. Harus maju terus. Yang kedua, fungsinya adalah fungsi pemersatu sebagai koordinator yang mengkoordinasikan. Kita lihat hari ini, ya 18 kelompok ini adalah hasil dari koordinasi, ya hasil dari pemersatuan yang dilakukan oleh Ketua HKK Nasional Jakarta dan sekitarnya. Maka hadir 18 ini. Maka fungsinya itu adalah sebagai fungsi pemersatu. Ya, kita lihat dulu HKK itu hanya di Jakarta, tapi sekarang dengan HKK nasional itu sudah berada di provinsi-provinsi bahkan di luar negeri. Itu faktanya bahwa HKK nasional itu fungsi keduanya adalah fungsi pemersatu itu. Ya, sebagai koordinator, mengkoordinasikan. Nah, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah fungsi strategis. Saya berulang-ulang mengingatkan ini bahwa kita orang perantauan, orang Kerinci perantauan ini adalah orang-orang yang cinta kepada negerinya Kerinci itu. Yang kita juga ingin melihat Kerinci itu menjadi sebuah negeri yang maju, ya, negeri yang hebat dengan segala potensinya. Pak Wali Kota, mohon maaf tidak menyebut Sungai Penuh ya. Bagi kami perantauan itu, Kerinci itu adalah etnis. Jadi kami perantauan itu hanya menyebut kami adalah orang Kerinci. Tidak mempolarisasikan antara Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Bagi kami, Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh itu hanyalah administrasi. Tapi semua orang perantauan ini adalah semuanya orang Kerinci. Nah, saya minta
Kita memang mencintai negeri kita. Untuk itu kita ikut merasa bertanggung jawab. Kita ingin juga memberikan peran dalam mendukung, ya, membantu, berkolaborasi, bekerja sama dengan pemerintah Kerinci. Tidak mungkin kita melakukan itu bertepuk sebelah tangan. Faktanya itu yang terjadi selama ini. Nah, ini kebetulan Pak Wali Kota hadir di sini. Pak Wali, jangan ragu-ragu bahwa kita ini adalah orang yang mencintai Kerinci itu, mencintai negerinya. Jadi jangan ragu-ragu, buka hubungan dengan kita dengan baik. Kita punya orang banyak di sini. Punya pengusaha yang cukup munafik, punya pejabat-pejabat di pemerintahan, punya pejabat-pejabat di partai juga. Mereka-mereka itu punya jaringan ke luar negeri kemana-mana. Jadi jangan tutup itu. Jangan pernah ragu. Kita sekali lagi orang yang mencintai negeri. Jadi Pak Wali, tolong Pak Wali, ya, kita ingin melihat kota Sungai Penuh itu menjadi sebuah kota yang maju, ya, kota perdagangan barangkali, ya, di mana di kota Sungai Penuh itu orang datang berbelanja dari pesisir selatan, dari Muko-Muko barangkali, ya, dari mana itu datang ke Sungai Penuh berbelanja. Jadikan kota Sungai Penuh itu sebagai pusat belanjanya di sekitar itu, ya. Barangkali juga saya ingin kota Sungai Penuh itu menjadi kota pusatnya lelang produk-produk Kerinci, ya, lelang kopi, lelang kayu manis, lelang sayur-sayuran. Ya, bukan lelang-lelang yang seperti yang sudah-sudah biasa itu, lelang elektronik. Orang luar bisa ikut lelang di Sungai Penuh itu. Nah, itu yang barangkali yang kita inginkan. Jadi sekali lagi dalam fungsi strategis itu ke depan kami atau kita pengurus HKK nasional itu sudah merumuskan ke depan HKK nasional dalam pemilihan kepala daerah baik di kabupaten maupun di kota Sungai Penuh itu tidak lagi netral. Ya, kita tidak netral seperti yang lalu-lalu lagi. Kita ingin membuat kriteria siapa yang pantas, yang mempunyai kapabilitas, yang mempunyai kompetensi untuk membawa Kerinci, Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh itu menjadi sebuah negeri yang maju. Nah, untuk itu saya sudah memerintahkan kepada Ketua Bidang Penelitian, ya, Kebijakan, Nuzran Doher untuk membuat kriteria itu. Nanti kita akan mencari siapa itu calon-calon yang memenuhi kriteria itu dan HKK nasional akan mendukungnya. Jadi kita sekali lagi tidak memilih orang. Ke depan kita tidak peduli dengan orangnya, siapapun orangnya. Tetapi yang kita inginkan adalah kriteria ini dipenuhi supaya kita yakin bahwa pemimpin ini nanti kalau dia terpilih, dia mampu membawa Kerinci dan kota Sungai Penuh itu menjadi sebuah negeri yang maju. Nah, saya minta kepada tokoh-tokoh, ya, apakah itu Dewan Pembina, Dewan Pakar, Dewan Penasehat, Dewan Pengawas untuk turut serta melakukan kajian itu. Dan saya minta putra-putra yang ada di perantauan ini memberanikan diri untuk mencalonkan. Ya, untuk mencalonkan jadi baik calon nanti bupati maupun wali kota. Meskipun ini wali kota ada di sini, silakan Pak Wali Kota. Bukan berarti Anda tidak baik, tidak. Silakan nanti untuk kedepannya. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Pak Wali Kota kita sekarang ini, kota Sungai Penuh makin maju. Insya Allah nanti kalau maju tentu Pak Wali Kota harus kita pilih lagi untuk membawa Kerinci menjadi atau kota Sungai Penuh lebih maju lagi. Jadi itu fungsi strategisnya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah kontrol sosial. Jadi tentu tadi sebagai rasa tanggung jawab yang tidak ingin melihat Kerinci itu menjadi negeri yang tidak maju, tentu kita juga akan memberikan kontrol-kontrol sosial. Kritik-kritik. Tapi yakinlah bahwa kritik yang diberikan itu adalah kritik yang konstruktif untuk membangun Kerinci. Kita tidak berniat untuk mencari-cari kesalahan orang, ya. Tetapi tentu sebagai tanggung jawab tadi turut serta ingin membangun Kerinci itu kita juga ingin memberikan kontrol sosial itu. Jadi Pak Wali Kota kalau ada kritik-kritik itu jangan dianggap sebagai sebuah lawan yang ingin menjatuhkan, tidak begitu. Kita tidak menganut pikiran seperti itu adalah ingin lebih baik lagi, ya. Termasuk barangkali pejabat-pejabat Kerinci dan kota Sungai Penuh yang ada. Jadi kalau ada kritik dari HKK nasional itu jangan direspon negatif. Itu adalah rasa keinginan kita untuk
negeri kita menjadi lebih maju. Nah, saya kira itu organisasi HKK nasional, ya. Jadi supaya bapak-bapak dan ibu-ibu tidak ragu-ragu lagi dengan organisasi ini. Organisasi ini jelas tujuannya. Kemudian yang terakhir saya juga ingin menyampaikan bahwa kita sekarang ini sedang membangun kota santri, ya, yang ada di Talang Tumulun. Sekarang kota santri itu sudah kita bangun masjid yang ukurannya 40 kali 40, pondasinya sudah selesai, tiangnya sudah mulai berdiri. Sekarang kita mulai akan mengecor tiang itu. Tadi saya terima laporannya, tiangnya itu sekitar 52 tiang. Nah, ini saya minta kepada seluruh kita ingin di Kerinci itu ada sebuah kota santri yang menjadi ciri khas Kerinci. Itu ada tanah 250 hektar. Di dalam konsepnya kita sudah membuat di sana ada pesantren di situ, ada rumah sakit di situ, ya, ada pusat latihan di situ, ada kegiatan-kegiatan lainnya yang akan kita buat di situ. Nah, saya minta ini, mari kita dukung bersama-sama. Kemarin sudah ada yang menyumbang 52 tiang itu, sudah ada 9 orang menyumbang tiang. Nanti di tiang itu boleh ditulis namanya, ini tiang Basarudin. Ya, ini ya beliau kebetulan menyumbang ini. Ini apa namanya, tiang Maridin Jalil. Ini tiangnya Urpandani. Ini tiangnya Alpenstoni dan seterusnya. Dan tiang itu harganya adalah 17 juta satu tiang. Nah, barangkali tidak harus satu orang, barangkali 17 orang boleh mempunyai satu tiang situ. 1 juta, 1 juta. Tidak 17 orang boleh, 2 kali 17 boleh, 500 ada tiang kelompoknya itu. Supaya kita bisa merealisasikan kota santri kita itu. Kita ingin Kerinci dan Sungai Penuh itu menjadi sebuah kota yang beragama. Kita sedih ya melihat anak-anak kita itu ya banyak hal-hal yang negatif yang tidak seharusnya terjadi. Mari kita pelihara negeri kita itu menjadi sebuah kota yang sehat. Jadi saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua HKK Nasional Jakarta dan sekitarnya, dan panitia dan seluruh perangkatnya yang telah menyelenggarakan acara ini dengan luar biasa. Saya berharap barangkali setelah acara ini boleh dibentuk panitia untuk tahun 2023, sehingga nanti ketika Ketua panitia dan tim menghadap kepada saya tidak lagi hand up kalau saya tantang. Ya, kalau saya tantang tidak lagi angkat tangan, siap untuk melakukan itu. Nah, itu direncanakan jauh-jauh hari kepada ibu-ibu juga mulai berpikir ya, masa apa yang menjadi ciri khas di kampung kita. Kemudian Adinda Urpan ada masih? Urpan Dani? Nah, ya ada acara juga yang lain-lainnya. Tadi ada tantangan. Kita rindu barangkali seminggu sekali atau sebulan sekali itu makan makanan khas Kerinci. Kemana kita makan itu? Nah, barangkali saya minta nih Pak Maridin juga barangkali Bang Maridin, kalau bisa buka restoran saya ikut sahamnya di situ. Khusus restoran Kerinci dengan masaknya seperti ini. Ada cabai suhing di situ, ya, ada cabai penyelang di situ, ada apa tadi belut asam di situ. Ada gulai pisang muda di situ, ada gulai spilo di situ dan lain sebagainya. Bang Maridin berapa sahamnya? Saya 20%. Bang Maridin. Urpan berapa sahamnya? Ada lagi Alpen berapa yang mau ikut sahamnya? Nah, saya kira tidak terlalu susah mendirikan restoran itu, ya. Jadi mungkin seminggu sekali, sebulan sekali kita pergi makan di restoran itu. Saya kira kalau saya bicara nanti ini habis waktu karena banyak lagi kegiatan yang lain. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih luar biasa Adinda. Kita sama-sama semuanya berdoa mudah-mudahan tidak dalam waktu tidak lama lagi Ketua HKKJS Nasional menjadi bintang 3. Kita doakan. Ya. Demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.